Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Saya percaya kesetiaan kita membawa hadirat Tuhan yang akan membawa kita lebih dalam lagi menikmati Tuhan. Mari kita awali ibadah kita ini dengan berdoa. Tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Allah kami kembali datang di hadapan-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu ya Bapa. Biar kami menikmati kasih-Mu Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu akan mengubahkan kami. Kami percaya Yesus, hadirat-Mu membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
bersama lebih dalam lagu. Nyanyikan dari awal. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih penyertaan-Mu Yesus. Sungguh firman-Mu adalah kekuatan di dalam setiap langkah kami. Itu adalah trisaiman kami ya Bapa. Kami mau berserah pada kekuatan firman-Mu Yesus, bahwa kami lebih lagi ya Bapa, lebih lagi menuruti setiap perintah-Mu ya Bapa, bahwa kami masuk di dalam kehendak-Mu Yesus. Engkau yang layak kami andalkan ya Bapa, di dalam segala keadaan, di dalam setiap jejak langkah kami. Kami mau berkata, Engkau adalah andalan kami Yesus, Engkau adalah kekuatan kami ya Bapa. Mari semuanya kita angkat suara kita, nyanyikan dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, mari semuanya lebih sungguh lagi katakan dengan iman, dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Yesusku, ya Rajaku. Haleluya, haleluya. Layak disembah, layak dipuji, ya Yesusku, ya Rajaku. Terpujilah, terpujilah Allahku yang heran, ajaib, berkuasa, penuh hikmat setiap perbuatanmu. Oh Tuhan, kami agungkan, kami muliakan nama di atas segala nama. Oh Yesus Raja, terimalah hormat pujian, terimalah sembah kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah untuk selama-lamanya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Haleluya. Yes. Ya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, kami percaya kehidupan kami penuh dengan anugerah ya Bapa. Haleluya. Untuk selama-lamanya ya Bapa, Engkau yang layak ya Bapa. Karena masa depan kami ada di tangan-Mu Yesus. Kami berserah penuh Yesus. Haleluya. Mari semuanya kita angkat suara kita, sama-sama katakan. Katakan setiap langkah, setiap langkahku ada di tangan-Mu. Kaya aku berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari sama-sama nyanyikan berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dan seribu hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mukjizat dan anugerah-Mu.
setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari lebih sungguh lagi dari awal, dengan segenap hati angkat suara kita. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari seribu hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari semuanya lebih sungguh lagi, sama-sama nyanyikan. Setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari semuanya lebih sungguh lagi, dengan iman kita nyanyikan. Setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sampai sekali lagi semuanya. Setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakkan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya
percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami percaya, kami percaya setiap langkah kami dipenuhi anugerah-Mu. Kami tak mampu berjalan sendiri, dan kami tak berjalan tanpa Engkau Yesus. Kami tak bisa berjalan tanpa tuntunan-Mu Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan perlindungan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, bawa kami, ya Tuhan, untuk bisa mengerti dan percaya akan setiap, ya Tuhan, firman yang Kau sampaikan untuk setiap kami. Ajar kami untuk bisa memahami, punya hati yang bisa memahami. Bahkan ya Tuhan, Kau berikan kami Tuhan ketaatan, keberanian untuk melangkah. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicara buat setiap kami. Tuntun kami, ajari kami Tuhan. Supaya kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Supaya Tuhan, keputusan ini dapat menarik segala perkenan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di mana Engkau akan mengatur orang-orang yang akan memberkati kami, menolong kami, menguatkan kami, menasehati kami,
Bahkan Tuhan sendiri yang menyediakan kesempatan-kesempatan buat kami. Pintu-pintu yang selama ini tertutup terbuka dalam nama Yesus. Karena Engkau pimpin kami dengan firman-Mu. Semua penghalang-penghalang, ya semuanya terbuka, terlepas dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini kami berdoa, urapi kami Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, setiap langkah kaki kami ada jejak anugerah Tuhan. Setiap kami berdoa, setiap langkah kaki kami ada jejak anugerah-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Jadi tadi pagi renungan saya dapatkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ya ayat 105. Ini ayat yang cukup terkenal saudara, tetapi Tuhan menerangi saya, ngajarin saya ya saudara tentang firman Tuhan. Kita baca sama-sama ayatnya saudara. Mazmur 119 ayat 105. Yuk 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, baca keras. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu saya baca ayat ini saudara, ya seperti Tuhan merangkum begini. Sepanjang kamu punya firman yang tertanam di dalam lubuk hatimu, ya, lalu Roh Kudus menghidupi firman itu, dan engkau melangkah, ya, di dalam firman itu, maka apa yang terjadi? Jejak langkahmu itu ada terang, ada anugerah. Yang mengerti katakan amin. Makanya hari ini saya berikan judul khotbah saya, langkah kaki orang yang menjejakkan anugerah. Siapa dia? Orang yang cinta firman. Cinta firman itu pasti cinta Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau orang cinta Tuhan, dia pasti cinta firman. Kalau dia cinta firman, dia suka cari firman, baca firman, dia renungkan, dia simpan dan dia minta, dia doakan, Roh Kudus tuntun aku. Dia tidak ambil keputusan menurut caranya sendiri. Orang cinta firman, dia gak ambil keputusan menurut pengertiannya sendiri. Akal-akal gimana caranya, itu pasti gagal. Tapi kalau saudara mau hidup dalam anugerah, saudara adalah orang yang pemburu. Tuhan tuh pemburu firman sebenarnya. Satu hari saudara, saya kasih contoh di dalam Kejadian pasal 22. Ini Abraham tuh sudah dewasa banget. Dan dia sudah kenal Tuhan, sudah paham sama Tuhan. Tuhan suruh Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Tapi Tuhan tidak beritahu tempatnya di mana dan bagaimana nanti. Dia cuma bilang, kamu pergi ke Tanah Moria. Tanah Moria loh. Ya kan saudara, Tanah Moria bisa tanahnya, bukitnya, gunung atau kemana. Dia cuma bilang, pergilah Tanah Moria, persembahkan Ishak. Dia tidak tempatnya yang tepat enggak. Tapi kapan Tuhan beritahu Abraham, tahu enggak saudara? Sementara Abraham melangkah. Dia dapetin firman, dia langkah. Di tengah perjalanan Tuhan kasih tahu, itu di atas gunung. Kau bangun mezbah. Setelah itu saudara, setelah dia lakukan langkah berikut, dia korbankan Ishak. Waktu dia baru Tuhan mulai langkah lagi apa saudara? Siapkan anak domba. Saudara, saat kita berjalan di dalam ketaatan, menjadi pelaku firman, terang Tuhan akan menyinari langkah hidup kita. Sebab firman itu adalah apa? Pelita bagi apa? Kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Kita harus ngerti begini, Tuhan tidak akan pernah menyingkirkan segala penghalang. Tuhan tidak akan pernah membuka pintu yang tertutup. Dan Tuhan tidak akan pernah mencurahkan berkat sampai kita berada di depannya itu. Lalu kita melangkah. Semua penghalang itu akan disingkirkan. Semua pintu yang tertutup itu akan terbuka
semua berkat akan dicurahkan dan mukjizat itu terjadi saat kita melangkah dalam ketaatan menjadi apa? Pelaku firman. Waktu kita melangkah, saat itulah terang Tuhan itu akan terbit dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ketaatan kita mendahului pewahyuan yang berikutnya, pengertian selanjutnya. Tuhan bilang langkah aja, jalani dulu. Jangan andalkan perasaan. Jangan lihat apa yang terjadi. Jangan hidup berdasarkan hanya lihat mata jasmani. Tapi hidup berdasarkan percaya. Katakan amin. Saat saudara melangkah, saat saya melangkah, saya percaya disitulah anugerah Tuhan dilepaskan dalam hidup kita. Saya kasih contoh saudaraku. Ya, ketika Tuhan menyuruh Yosua, ya kan saudara, untuk masuk tanah perjanjian. Saudara, itu waktunya tahu nggak saudara? Itu pada musim semi. Musim semi itu adalah sekitar bulan April. Sungai Yordan pada saat itu mengalami banjir yang sangat besar. Airnya meluap sampai jauh. Kenapa? Karena salju, ya saudara, dari Gunung Hermon, saudara, itu mencair lalu mengalir deras. Ya kan? Kemana? Ke Sungai Yordan. Itu seperti tsunami, saudaraku. Sehingga pada waktu itu Sungai Yordan meluap. Banjir besar, saudara. Justru pada saat itulah datang firman Tuhan kepada Yosua, seberangi Sungai Yordan. Kadang-kadang saudaraku Yesus Kristus, perintah Tuhan itu datang di saat kita merasa bahwa ini lagi bencana besar, lagi susah besar. Lagi dalam keadaan yang kayaknya tidak mungkin. Di situ Tuhan kasih datang firman. Saudara lihat di sini saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk baca ayatnya. Yosua 3 ayat 15 sampai 16. Kita melihat ya saudaraku, ya kan? Jadi air Sungai Yordan itu tidak mengering saat Tuhan berfirman. Enggak, kepada Yosua. Waktu Tuhan memberi perintah pada Yosua, seberangi Sungai Yordan. Air Sungai Yordan enggak kering. Bahkan ketika mereka sudah tiba di depan Sungai Yordan, justru tuh airnya makin deras. Makin deras, coba kita lihat. Yosua 3 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan. Dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara, jadi pada saat para imam pengangkat tabut, saudaraku, ini saya lihat ini lambang daripada siapa saudara? Ini adalah lambang daripada orang-orang Kristen masa kini. Ya, kan para imam yang angkat tabut itu, ya saudara, saya melihat ya, waktu mereka udah deket Sungai Yordan, mereka tuh bahkan mendengar saudara, itu suara banjir yang begitu deras, kencang sekali. Kalau mereka jejekin kaki, bisa saja mereka apa? Terbawa arus. Mati loh. Saudara, tetapi mereka fokus. Mereka fokus, saudara, untuk melakukan perintah firman Tuhan. Perintahnya apa? Seberangi Sungai Yordan. Mereka dapat perintah lewat Yosua dari Tuhan. Seberangi. Dia nggak peduli. Sederas apapun dia injak, waktu dia celupkan kaki, apa yang jadi? Berhenti langsung air. Saudaraku, saya bayangkan bahwa pengangkat tabut ini pada hari ini adalah saudara. Saudara pembawa hadirat. Kita ada pembawa hadirat. Kalau kita punya firman, ada firman tersimpan dalam hati kita. Ada perintah Tuhan yang Tuhan bilang, ini perintah secara khusus buat kamu lakukan ya. Kita jalani itu walaupun nampaknya sulit. Saudara, saya percaya mukjizat itu terjadi pada saat kita melangkahkan kaki kita. Terang Tuhan itu terbit. Anugerah itu datang. Katakan amin. Siapa sih pengangkat tabut? Pelaku firman. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Yang mulutnya gak dolat dalit.
Kan orang yang beribadah, mulutnya itu bisa ini orang yang beribadah ini. Kepada Tuhan. Yang suka meninggikan nama Tuhan. Nah sekarang saya katakan, apa upahnya kalau kita jadi orang ibadah? Jejak langkah kita itu mengandung anugerah. Jejak langkah hidup kita mengandung anugerah. Saya kasih contoh lagi. Saudara, secara ininya. Ya, 10 orang kusta. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Ya, kisah 10 orang kusta itu menjelaskan bahwa mereka semua membutuhkan kesembuhan. Kusta penyakit yang tidak bisa diobati saat itu. Orang yang sakit kusta itu pasti orang yang diisolasi. Ya, kalau diisolasi artinya dia tidak bisa berhubungan secara sosial. Dia tidak bisa beribadah karena najis, saudaraku. Pasti ekonominya habis. Tapi dengar baik saudaraku. Apa yang menyebabkan hidup mereka berubah? Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka berseru, minta belas kasihan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Saudara perhatikan perintah Tuhan pada waktu mereka minta disembuhkan. Kita baca Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan perhatikan saudara, dan sementara mereka di tengah jalan. Jadi sementara mereka berjalan, saudara, untuk menunjukkan dirinya kepada imam. Apa yang terjadi? Mereka jadi tahir. Saudara perhatikan nih, ada satu perintah Tuhan yang aneh. Apa perintahnya saudaraku? Tuhan memberikan perintah agar mereka pergi menunjukkan diri mereka kepada siapa? Kepada imam. Menurut kitab imamat saudara, seorang kusta, dia harus pergi menunjukkan diri kepada imam setelah dia sembuh. Saudaraku, untuk diperiksa oleh imam. Karena sebelumnya saudara, seorang imamlah yang memeriksa mereka dan menentukan seorang ini kena kusta atau tidak. Tapi Tuhan perintah, sebelum mereka sembuh, kau tunjukkan diri kepada imam. Artinya apa saudara di sini? Tuhan mau bilang, bertindaklah seolah kamu sudah disembuhkan. Hiduplah seolah kamu sudah disembuhkan. Percayalah pada perkataanku. Dan Alkitab katakan apa? Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tahir. Saat kita menjadi pelaku firman, langkah kita akan menjejakkan apa? Anugerah Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Jadi seringkali Tuhan berkata ini, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Saudara, kekuatan dan keberanian itu datang bukan saat kita melatih otot kita, mengasah daripada pedang kita. Tapi justru kekuatan dan keberanian itu datang saat apa saudara? Saudara melakukan firman Tuhan meskipun sedang takut. Sebab di sanalah Tuhan akan berkat Tuhan itu dicurahkan. Mujizat terjadi. Kesanalah kehidupan diperintahkan untuk selama-lamanya. Saya kasih contoh simple ya. Yang saya sudah ngalami hal ini. Sepanjang kita mau melangkah, jalan aja sesuai dengan firman. Hidup kita, gak usah neko-neko jadi orang Kristen. Simple aja jalan hidup. Dalam kehidupan pernikahan, kehidupan keuangan, pelayanan, hubungan dengan orang-orang, gak usah macam-macam. Ya untuk mau jadi tenar apa diakui segala. Gak perlu, simple ikutin firman. Firman suruh apa? Kita rendah hati. Sederhana ya sederhana. Dan lain sebagainya. Tuhan suruh apa kita lakukan. Saudaraku Yesus, saya percaya bahwa saat kita melangkah. Melangkah tuh karena kita dapat firman. Ini Tuhan kok yang suruh. Saya yakin di situ akan ada mujizat Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Nah satu lagi saya kasih contoh. Saya mau cerita tentang ini aja. Tentang di Alkitab tentang langkah melangkah. Saudara tahu ketika Tuhan membuat mujizat pertama kali. Itu di mana saudara? Di perjamuan kawin di Kana.
Singkatnya begini. Air berubah jadi anggur. Saudaraku Yesus Kristus. Itu terjadi bukan pada saat si pelayan diperintahkan Tuhan. Isi air ketempayan itu. Lalu si pelayan lihat, nah udah jadi anggur aman. Pergi. Enggak. Coba kita baca saudara ayatnya. Yuk. Di dalam Yohanes 2 ayat 3 sampai 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Tetap air di situ. Coba lihatin. Lalu Yesus berkata kepada mereka apa? Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Perhatikan, saya garis bawahi. Lalu mereka pun apa? Melangkah untuk membawa. Saya percaya sementara mereka melangkah membawa, air berubah jadi apa? Jadi anggur. Sama seperti 10 orang kusta. Tuhan bilang perlihatkan dirimu kepada para imam. Sementara mereka jalan, Tuhan sembuhkan mereka. Jadi saudara, saya ingin dorong saudara, ini pelaku firman tuh pada orang yang memang bawa hadirat, bawa firman hidupnya. Dalam pikirannya penuh firman. Di hatinya penuh perkataan itu. Wah ini keren saudaraku. Lalu ayat 9, ini lihat sini. Ini buktinya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Jadi dia berubah pada waktu mereka bawa itu saudara, wadahnya. Dan ia tahu dari mana datangnya. Tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya. Setiap orang menghidapkan air yang baik dahulu. Dan sudah orang puas minum. Barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik. Sampai sekarang. Poin yang saya mau omongkan begini saudaraku. Ya kan? Belajar. Belajar untuk banyak dengar firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Khotbah-khotbah yang bisa mengisi pikiran saudara, hati saudara dengan firman Tuhan. Katakan amin. Belajar banyak duduk tersungkur di kaki Tuhan untuk berdoa, memuji, menyembah dan masuk hadirat. Doa minta hati yang baru. Doa minta punya hati yang ngerti firman, ada hikmat dan punya pengertian. Doa saudaraku, doa. Saudara, lalu minta sama Tuhan. Berikan aku keberanian untuk bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin Tuhan berkata kepada kita hari ini segini, jangan takut, percaya saja. Ya sudah percaya. Jangan kasih alasan, buat alasan mengapa harus gagal. Tapi bikin alasan dalam pikiran. Karena Tuhan yang menyuruh aku tidak takut. Aku sekarang serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Aku akan lakukan apa yang bisa aku lakukan. Ya kan? Sebagaimana yang ada. Lakukan. Yang kedua saudaraku. Kalau Tuhan katakan kepada saudara. Ya kan? Lakukan apa yang aku perintahkan. Lakukan saja. Langkahkan kaki saudara. Mungkin itu artinya adalah apa? Memaafkan. Meskipun saudara sakit. Maafin, ampuni aja. Itu perintah Tuhan, ampuni dia, ampuni. Kalau Tuhan bilang bertobat, berhentilah. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan orang itu. Tinggalkan komunitas kamu. Tinggalkan itu. Kalau saudara berkata, ya Tuhan. Saudara jadi pelaku firman. Saudara jadi orang yang membawa tabut Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, layani Tuhan. Saudara bilang, aku belum siap, layani saja. Taat meskipun tidak atau belum mengerti. Mungkin Tuhan saudara beri meskipun saudara masih kekurangan. Ketika kaki kita menjejakkan firman, terang Tuhan akan terbit dalam hidup kita. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan secara pribadi kepada kita, lakukan saja. Lakukan saja saudaraku. Ya, hari ini saya berdoa
biarlah saudara bisa nangkep ini. Doa saya adalah, mari kita mau menjadi pelaku firman. Kalau saya mau bagikan kesaksian-saksian hidup pribadi dan lain sebagainya, alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya. Tetapi saya tahu ini prinsip. Kalau saudara mau, ya kan, menjadikan firman sebagai apa? Pelita. Pelita. Pelita itu apa saudara? Menerangi satu langkah dari hidup kita. 2 langkah ke depan. Tuhan gak pernah kasih kita lampu sorot stadion yang bisa nerangi sampai berkilo-kilometer. Enggak. 2 langkah. Supaya apa? Kita bergantung pada Tuhan. Doa, menyerah, rendah hati, lembut. Enggak banyak ini itu segala macam. Mari kita sadar. Mari kita ambil keputusan. Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan. Aku rindu Tuhan. Ayo saudara belajar tersungkur menyembah. Belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dengarkan suaranya. Bangkit. Langkahkan kakimu menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu kamu akan lihat terang Tuhan terbit di atas jalan-jalan hidupmu. Ada anugerah Tuhan buat engkau. Buat anak-anakmu, buat keluargamu. Untuk orang-orang yang kau kasihi semua. Katakan Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu. Firman-Mu. Pelita. Mari kita bangkit berdiri yuk. Terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu. Pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah kau di sisiku. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari tutup mata kita saudara, kita doa lagi yuk. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, ajarilah Tuhan aku untuk berjalan bukan dengan penglihatan. Ajarilah aku hidup bukan berdasarkan pengertianku, pikiranku sendiri. Tetapi Tuhan, ajar aku bisa hidup oleh firman-Mu, oleh percaya, supaya setiap langkah kakiku menjejakkan anugerah. Apa anugerah? Hari ini aku berdoa ya Tuhan, pintu-pintu yang selama ini tertutup, terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Mujizat-mujizat terjadi, kesembuhan buat anak-anakmu yang sakit. Anak-anakmu sakit kanker, bersih semua kankernya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anakmu yang sakit autoimun, Tuhan sembuhkan secara total. Dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sakit ginjal ya Tuhan, sembuhkan. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, minta anugerah yang lebih besar lagi ya Tuhan. Anak-anakmu yang sedang mengalami Tuhan pergumulan dalam keluarga mereka, keuangan mereka. Biar berikan firman-Mu untuk kami bisa ya Tuhan, punya iman, punya keberanian untuk mentaatinya. Ketika kami melangkah dalam ketaatan, maka anugerah-Mu ya Tuhan, yang akan dilepaskan, dicurahkan atas hidup kami. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan Yesus tolong kami. Biarlah Tuhan kami sadar, ya Tuhan, bahwa kami semuanya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Oleh karena pengorbanan-Mu, Engkau selamatkan kami dari murka Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa.
Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Kita angkat roti di tangan kita, sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama. Mari buka kedokteran. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.